Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Izin perkenalkan nama saya Jera Fauzan Fitra Mawangan dengan NIM 17025210222, program studi D4 Pemasaran Digital. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Analisis Efektivitas Peran Influencer Marketing pada Merek Sambal Bakar Indonesia. Izinkan saya juga untuk berterima kasih kepada dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing satu saya adalah Bapak Prof. Dr. Muhammad Rizan, dan dosen pembimbing dua saya adalah Bapak Andi Muhammad Sadat. Pada bagian pertama ini akan membahas pendahuluan yang dimana nantinya akan membahas sebuah latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Latar belakang yang pertama akan dibahas yaitu ada sebuah industri makanan dan juga minuman. Indonesia saat ini tuh terus berkembang seiring dengan gaya hidup masyarakat yang semakin modern. Sektor makanan dan juga minuman memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring perkembangan zaman industri kuliner di Indonesia saat ini, akan menuntut sebuah pengusaha kuliner untuk lebih mengembangkan ide inovatif untuk setiap olahan masakan dan juga minuman, agar memiliki cita rasa yang unik dan juga kekinian dibandingkan oleh kompetitor. Salah satu merek makanan saat ini di Indonesia adalah sambal bakar Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dengan statistik penyediaan makanan dan juga minuman tahun 2023 yang baru dirilis pada tahun 2024, Provinsi Jawa Barat berada pada posisi pertama dalam usaha penyediaan makanan dan minuman yang memiliki jumlah usaha hingga 1,23 usaha penyedia makanan dan minuman. Sambal bakar Indonesia saat ini sudah memiliki 23 cabang di seluruh Indonesia, dengan cabang terbanyak berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Sambal bakar Indonesia ini memiliki target ekspansi secara besar-besaran nantinya dengan akan membuka 50 cabang di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2025. Sambal bakar Indonesia ini juga memanfaatkan sosial media seperti TikTok dan juga Instagram yang saat ini menjadi alat utama sebuah promosi bisnis digital saat ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tentang pengguna sosial media pada tahun 2024, Facebook ini berada pada posisi pertama dalam penggunaan sosial media di Indonesia. Maka, Facebook ini merupakan sebuah aplikasi sosial media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Fenomena sosial media ini sangat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan persaingan, yang dimana harus mengembangkan sebuah konsep baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, terutama dalam industri makanan. Dalam fenomena saat ini itu perusahaan mulai menggunakan influencer marketing untuk meningkatkan pemasaran di sosial media mereka. Influencer marketing ini merupakan strategi sebuah pemasaran yang memanfaatkan seorang influencer atau seorang individu yang nantinya akan membantu menarik perhatian konsumen dan juga nantinya yang di akhir akan melakukan agar audiens ini dapat melakukan pembelian pada produk tersebut. Di sini ada pertanyaan penelitiannya berdasarkan dari latar belakang sebuah fenomena yang dia sebutkan tadinya, maka peneliti dapat mengemukakan sebuah pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana efektivitas peran influencer marketing pada merek sambal bakar Indonesia. Dan untuk tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis nih bagaimana efektivitas peran influencer marketing pada merek sambal bakar Indonesia. Manfaat penelitiannya itu untuk manfaat teoritis, penelitian ini untuk menambah wawasan atau menambah pengetahuan tentang bagaimana nih peran influencer pada merek sambal bakar Indonesia. Selain itu, hasil empiris ini juga nantinya diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan terkait implementasi teori dalam konteks peran influencer marketing. Manfaat praktisnya bagi penulis, yaitu hasil penelitian ini merupakan sebuah pengalaman yang berharga bagi seorang penulis, karena melalui penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan
sebagai mahasiswa yang telah mendapatkan pembelajaran secara teoritis dan juga praktis selama di bangku perkuliahan. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas pemasaran dengan menggunakan influencer marketing. Selanjutnya di sini ada kajian pustaka yang nantinya akan membahas sebuah teori pendukung dari variabel influencer marketing. Yang pertama ini ada pengertian sosial medianya dulu. Dalam penelitian Astari yang dikemukakan oleh Adlika, sosial media ini merupakan sebuah platform yang memungkinkan orang untuk menggunakan internet untuk membangun koneksi sosial dan juga berbagi, berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan menurut Fitralis, media sosial ini mempengaruhi cara seseorang melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Berarti, sosial media ini memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Dampak positifnya adalah untuk membangun koneksi sosial, berinteraksi, dan berkomunikasi. Dampak negatifnya ini adalah dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dunia dan juga berinteraksi. Maka, ketika kita ingin membangun sebuah koneksi, berinteraksi dan berkomunikasi, kita harus bisa memilih dan memilih orang yang nantinya apakah orang tersebut mampu mempengaruhi kita secara positif ataupun secara negatif. Peran sosial media dalam pemasaran. Dalam penelitian Selby yang dikemukakan oleh Untari, peran sosial media ini dalam pemasaran merupakan salah satu metode yang paling efektif untuk mempromosikan barang dan jasa perusahaan melalui internet marketing. Di sini ada teori influencer marketing. Influencer marketing merupakan strategi pemasaran merek yang memanfaatkan seorang influencer untuk menjangkau pasar, terutama untuk audiens atau pengikut influencer untuk mendapatkan informasi tentang produk yang mereka pilih. Menurut penelitian dari Marsha, peran influencer marketing dalam pemasaran, menurut penelitian dari Vera dan Arki, influencer marketing ini memiliki beberapa peran utama dalam pemasaran. Yang pertama ada untuk meningkatkan brand awareness, dan yang kedua untuk membangun kepercayaan konsumen, yang ketiga target audiens yang relevan, dan yang terakhir konten kreatif dan autentik. Di sini peneliti menggunakan teori AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action. Teori ide ini dikembangkan pada tahun 1898 oleh Elias St. Elmo Lewis. Teori ini menyatakan bahwa tindakan ini harus menimbulkan sebuah minat, mempertahankannya, mendorong keinginannya, dan mendorong untuk melihat hasil. Untuk poin attention ini menarik perhatian konsumen terhadap barang atau jasa pada tahap awal merupakan sebuah fokus. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah interest, yaitu menumbuhkan sebuah minat konsumen untuk mengetahui nih lebih banyak tentang produk atau merek yang sedang mereka cari. Langkah selanjutnya lagi yaitu untuk desire. Ini konsumen ini mulai memiliki keinginan untuk memiliki produk atau membeli produk ini yang nantinya akan dicoba oleh konsumen tersebut. Dan yang terakhir, ini merupakan pelanggan akhir yang memutuskan dari proses dari awal untuk attention, interest, desire, akhirnya sampailah di titik untuk menggunakan atau membeli barang atau membeli produk tersebut. Masuk ke metode penelitian, di sini ada akan dibahas nantinya metode penelitiannya, populasi dan sampel, dan juga teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Menurut penelitian Waruwu, desain penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode pengumpulan dan juga analisis data yang secara sistematis dan juga objektif. Metode ini melibatkan sebuah penggunaan data numerik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dan juga dapat diandalkan tentang fenomena dan juga atau masalah tertentu. Waktu dan tempat penelitian ini penelitian dilakukan secara online menggunakan Google Form yang nantinya akan disebarkan melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp sebagai media untuk mengumpulkan responden. Penelitian ini berlangsung selama periode waktu dari bulan Oktober 2024 hingga Juli 2025 dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pengguna Instagram dan TikTok, sedangkan populasi yang dijangkau
yaitu pengguna Instagram dan TikTok yang sudah pernah mengunjungi dan juga melakukan pembelian sambal bakar di Indonesia secara langsung yang berdomisili di DKI Jakarta. Untuk sampelnya, peneliti menggunakan metode surface sampling, yang dimana menurut sumber atau menurut referensi dari Sugiono, teknik surface sampling ini merupakan metode untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh responden yang sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tentukan. Untuk rumusnya di sini, untuk mengukur besaran sampel tadinya yang akan diteliti, maka peneliti ini menggunakan rumus Haier. Dalam penelitian Kurniawan Putra dan Lucia yang dikemukakan oleh Haier, penggunaan rumus Haier ini untuk menghitung ukuran populasi yang belum diketahui nanti secara pasti, sehingga disarankan penentuan jumlah sampel tergantung pada jumlah indikatornya, bisa dikali 5 hingga dikali 10. Dalam penelitian ini terdapat 20 instrumen penelitian dari total 20 indikator yang mewakili 4 dimensi. Berdasarkan dari hasil rumus tersebut, maka diperoleh sampel minimum yang digunakan peneliti sebanyak 200 responden, yang dimana dari jumlah instrumen penelitian dikali 10, maka hasilnya adalah 200 responden. Untuk skala dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert 5 skor jawaban. Yang pertama dari sangat tidak setuju dengan memiliki skor 1, tidak setuju skornya 2, netral skornya 3, setuju skor 4, dan juga sangat setuju skornya 5. Mengapa menggunakan 5 skor jawaban? Karena menurut penelitian dari Ulan et al., penggunaan skala Likert 5 poin ini disebabkan oleh fakta bahwa skala Likert dengan skor 7 atau 13 ini menyulitkan responden untuk memilih setiap item pada skala pembeda. Dan mereka ini menganggap informasi tersebut tuh sulit untuk diproses. Kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 poin memiliki keuntungan bahwa mereka dapat melihat nih apakah tanggapan responden netral atau tidak setuju. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa analisis deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk semua orang. Di sini ada kriterianya. Yang pertama itu dari 0 sampai 20%, itu termasuk kriteria sangat tidak baik. Selanjutnya 21% sampai 40% itu masuknya ke tidak baik. 41% sampai 60% itu masuk ke kriteria baik, cukup baik. Selanjutnya 61% hingga 80% masuknya ke baik. 81% hingga 100% masuk kriterianya yaitu sangat baik. Sekian presentasi seminar proposal saya yang berjudul Analisis Efektivitas Peran Influencer Marketing pada Sambal Bakar Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.